kayaknya isim syaratnya itu lau. Walau tara mujrimuna nakisru min darabihim qalu rabbana farji'na. Nanti dulu lah kita bahas itu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma alimna anfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Babu inna wa akhwatuha babu inna wa akhwatuha wa akhwatiha. Inna ya, sampai inna ya kan. Baik. Sampai inna sih. Kita baca dulu bersama. Inna sama dhanna ya insyaallah kita bahas keduanya. Taib inna wa akhwatuha. Tansibu innal mubtada isman wal khabar. Tansibu innal mubtada isman wal khabar. Tarfa'uhu ka inna zaidan dhu nadhar. Tarfa'uhu ka inna zaidan dhu nadhar. Wa mithlu inna anna laita fil 'amal. ومثل إن أن ليت في العمل وهكذا كأن لكن لعل وهكذا كأن لكن لعل وأكد المعنى بإن أن وأكد المعنى بإن أن وليت من ألفاظ من تمنى وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتشبيه في المحاكي كأن للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراك ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبي وصل ظن وأخواتها انسب بظن المبتدا مع الخبر وكل فعل بعدها على الأثر كخلته حسبته زعمته رأيته وجدته علمته جعلته اتخذته وكل ما من هذه صرفته فليعلم كقولهم ظننت زيدا منجدا واجعل لنا هذا المكان مسجدا. Baik. Pembahasan sekarang adalah inna dan dhanna. Beliau masih membahas seputar al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar. Masih membahas seputar faktor-faktor yang bisa masuk ke dalam mubtada dan juga khabar. Kalau kemarin faktor yang pertama adalah kana, yang mana dia menasabkan mubtada, dia merofakkan mubtada dan menasabkan khabar, dan mubtada menjadi isim kana, khabarnya jadi khabar kana. Sekarang beliau membahas faktor yang kedua yaitu inna. Inna ini ketika masuk ke dalam mubtada dan khabar, maka dia memberikan efek yang lain. Jadi mubtada dan khabar tidak lagi menjadi mubtada dan khabar, dan ada yang dinasab dan ada yang dirofa. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, faqala an-nadhim rahimahullah ta'ala, inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Kenapa kok akhwat? Nggak pakai ikhwan. Kenapa? Karena inna dan muannas. Kalau dikasih ikhwan jadi ikhtilat. Maka jadi akhwatuha. Supaya tidak terjadi ikhtilat, maka jadilah inna wa akhwatuha. Bukan inna wa akhwanuha. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Dalam artian yang semakna dan beramal dengan amalnya inna. Ada beberapa huruf. Jadi inna ini bukan cuma sendirian, tapi ada beberapa huruf-huruf tertentu yang dia beramal dengan amal inna. Ya, faedahnya, manfaatnya, ya, efeknya juga sama dengan efeknya inna terhadap mubtada dan khabar. Maka beliau pada bait yang pertama beliau menjelaskan tentang efek yang diberikan inna
kalau masuk kepada mubtada dan khabar. Maka beliau mengatakan tansibu inna al-mubtadasman wal khabar. Tansibu menasobkan inna. Jadi inna di situ fa'ilnya. Inna adalah fa'il. Tansibu nasobake opo ani inna lafat inna al mubtada ing mubtada isman halidati isim wal khabar lan ing khabar. Jadi inna menasobkan mubtada menjadi isim. Itu halnya adalah isim, yang mubtada tadi isim. Jadi isim inna. Wal khabar, al khabar juga maf'ul untuk inna. Maf'ul untuk tansibu tadi. Jadi takdirnya inna tansibul mubtada wal khabar. Astagfirullah. Enggak. Inna tansibu al mubtada, ya. Inna tansibu al mubtada gitu ya. Inna itu menasobkan mubtada dan dia menjadi isim. Wal khabar ini jumlah yang lain ya, afan. Khabar ini jumlah yang lain, bukan masuk maf'ul bihnya. Jadi tansibu nasobake opo inna al mubtada ing mubtada isman hali dadi isim. Wal khabar lan utawi khabar iku tarfa'uhu rafa'ake opo innahu ing khabar. Jadi khabar di sini sudah jadi mubtada yang lainnya. Wal khabar gitu. Jadi takdirnya tansibu inna al mubtada isman wal khabar tarfa'uhu gitu. Wal khabar inna tarfa'uhu gitu. Takdirnya adalah wa inna tarfa'ul khabar. Gitu. Jadi inna tansibul mubtada wa inna tarfa'ul khabar. Kita ulangi. Tansibu innal mubtadasman. Stop sampai situ. Maknanya bahwasanya inna menasobkan mubtada menjadi isim. Khobarnya bagaimana? Wal khobar tarfa'uhu. Sedangkan khobar, maka inna merofakkannya. Balik ke khobar. Balik ke khobar. Contohnya apa? Contohnya ucapan kita ka inna zaidan dzu nazar. Ka inna zaidan dzu nazar. Contohnya adalah ucapan kita inna zaidan dzu nazar. Inna zaidan dzu nazar. Inna zaidan dzu nazarin gini sebenarnya. Aslinya kalimat ini adalah seperti ini. Zaidun dzu nazarin. Karena kemasukan inna, maka dia berubah. Baik. Zaidan, maka dia adalah isim inna. Ini adalah khobar inna. Itu ini khobar inna. Baik. Kemudian setelah beliau menyampaikan efek yang diberikan inna kepada mubtada dan khobar, maka beliau menyampaikan apa saja akhwatnya. Apa saja huruf-huruf yang juga memiliki amal seperti inna, maka beliau menyampaikan wa mithlu inna, dan seperti inna adalah anna. Wa mithlu inna adalah anna. Sama saja. Hanya saja para ulama menyampaikan, bukan para alinahu menyampaikan, bedanya inna sama anna. Kalau inna itu fi awalil kalam. Kalau anna itu biasanya fi asna'il kalam. Jadi kalau misalkan ngomong kemudian ada mau kasih inna, maka dikasih anna. Kalau inna itu biasanya di awal kalimat, al jumlah. Kalau anna itu di tengah-tengah. Atau pokoknya bukan di awal, bukan paling awal. Misalkan habis ngomong dari awal, kemudian wa anna hadza
Wa anna hadza qauli haqq gitu. Tapi maknanya sama ya. Maknanya sama. Iya, cuma ketika di pemakaian saja. Jadi kalau inna itu biasanya di awal kalimat, kalau anna itu di tengah-tengah. Misalkan contohnya kalau di tengah-tengah. Zaidun fil bait. Zaidun fil bait. Wa annahu naimun misalkan. Nah, Zaidun fil bait wa annahu naimun. Bukan wa innahu. Karena ini masih masuk dalam satu omongan. Seandainya ngomong Ya annahu. kalau seandainya ngomong inna. Ya nggak apa-apa. Cuma ya nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma ya kurang fasih gitu ya dalam bahasa Arab. Kurang fasih. Tapi kalau orang Arab sekarang kalau ngomong innahu itu enggak innahu lagi. Wa innu gitu. Zaidun fil bait wa annu naim gitu. Ya, itulah bukan lahjah ya, apa ya? Kerusakan bahasa ya. Baik, jadi seperti itu. Kembali ke sini. Jadi beliau menyebutkan saudari-saudarinya inna. Wa mithlu inna anna. Yang pertama anna. Sama saja inna. Yang kedua adalah laita. Yang kedua adalah laita. Laita. Fungsinya apa Ustaz? Nah, nanti insya Allah di bait selanjutnya disebutkan fungsinya. Memiliki faedah yang berbeda-beda. Laita. Fil amal. Wa mithlu inna anna wa laita fil amal gitu maksudnya. Dan seperti inna adalah huruf anna dan huruf laita fil amal dalam amal. Maksudnya dalam menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Wahakadha dan demikian pula ka'anna yang ke berapa ini berarti anna laita ketiga ya ketiganya ya di luar inna ya di luar inna yang ketiga ka'anna yang ketiga kemudian lakinna yang keempat la'al di sini maksudnya la'alla dihapus tasdid karena syair. Jadi sebenarnya la'al itu la'alla. Jadi ini semuanya adalah inna wa akhwatuha. Inna, anna, laita, ka'anna, lakinna, la'alla. Ya. Maka di luar itu tidak masuk akhwatnya inna. Atau inna wa akhwatuha. Kemudian beliau mulai menyampaikan tentang makna. Faedah yang diberikan oleh masing-masing huruf ini. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan bait yang ketiga wa akadul ma'na bi inna anna wa laita min alfadhi man tamanna. Beliau menyebutkan dua. Yang pertama inna atau anna itu tujuannya apa? Litakid. Untuk mentakkidkan. Inna sama laita di situ ya. Laita itu untuk takkid. Kalau laita untuk tamanni. Tamanni. Kalau inna itu fungsinya untuk takkid. Apa takkid itu? Takkid penegasan. Penegasan. Ya, penegasan. Jadi inna itu maknanya untuk penegasan. Contohnya misalkan innallaha wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim misalkan. Innallah sungguh gitu. Makanya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Setuhune kalau bahasa Jawa. Inna itu untuk takkid. Ya, maka beliau mengatakan wa akadul makna wa akadu maka menegaskan al makna akadu fa'ilnya mana
fa'ilnya adalah muqaddar. Takdirnya adalah Arab. Jadi al-Arabu akadul makna bi inna wa anna. Gitu. Orang Arab kalau mau menegaskan makna maka dengan inna dan anna. Gitu. Jadi fa'ilnya adalah muqaddar. Ya. Fa'iluhu muqaddarun ma'lumun minasyaq. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang ditakdirkan, tidak sebutkan, dan dia diketahui muqaddar minasyaq. Minasyaq dari ucapan ini, diketahui dari konteksnya. Jadi nggak disebutkan, diketahui dari konteksnya. Kayak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Balik kemana? Nggak ada baliknya, itu di awal. Balik ke Quran ya, misalkan balik ke Quran. Itu sudah beda ayat, beda surat gitu. Maka para ulama menyampaikan inna anzalnahu balik ke Quran. Kok bisa balik ke balik ke Quran, dia diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks dan juga dari tafsiran. Ini juga sama. Wa akadu al makna. Maknanya adalah orang Arab akadul makna. Orang Arab menegaskan al makna bi inna dengan menggunakan lafaz inna wa inna anna. Dengan menggunakan lafaz inna atau anna. Ini sama saja. Baik. Walaita min alfadhi man tamanna. Walaita dan laita adalah min alfadhi termasuk dari lafaz-lafaz man orang yang tamanna berharap. Maksudnya apa? Dan laita itu digunakan oleh dan lafaz laita termasuk lafaz yang digunakan oleh orang-orang yang bertamanni gitu. Berharap. Ya laitani kuntu turaba. Ya laita syababi ya'udu yauman gitu. Duh sekiranya masa mudaku kembali pada suatu hari. Pada wong ini wis umur suwita. Enggak mungkin. Baik. Jadi itu adalah laita. Yufidu tamanni. Tamanni itu apa? Tamanni. Ada tamanni, ada taraji. Tamanni itu berharap yang tidak akan sampai. Iya. Jadi tamanni mustahil. Jadi laita itu bermakna atau kalau diterjemahkan kan duhai sekiranya gitu ya. Laita duhai sekiranya. Ya, laita. Contohnya kalau dulu kan ya laitani kuntu turaba. Ya laitani duhai sekiranya aku ya dulu menjadi debu gitu. Kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Baik. Baik. Kemudian ada yang perlu disampaikan juga mumpung bahas inna, agak dijeroni titik. Inna ini apakah dia selalu beramal dengan amalnya? Maksudnya dia selalu menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Kita katakan hukum asalnya adalah iya. Hukum asalnya adalah iya. Tapi ada istitsna. Ya. Istitsna yang pertama, kalau inna ini mukhaffafah, ditakhfif. Gimana mukhaffafah itu? Inna itu kan dengan tasdid kan ya? Inna kan dengan tasdid. Nun taukid ada berapa macamnya? Ada jenisnya? Ada dua, nun taukid thaqilah sama khafifah. Ya. Ini namanya thaqilah. Kenapa ada tasdidnya? Nunnya double. Tapi kalau inna ini ditakhfifkan, diringankan, dan masuk dalam isim, dalam jumlah ismiyah, mubtada khabar, dalam jumlah ismiyah, maka dia tidak beramal lagi dengan amalnya. Dia tidak lagi menasabkan mubtada dan
merofakkan khobar. Gimana cara mentakhfifnya? Ya sama seperti nun taukid. Jadi in. Contoh. Ya. Wal amru yattadih bil misal. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Jami'un ladaina surat apa itu? Al-An'am ya? Surat apa itu? Ladaina muhdharun. Baik. Aslinya kalimatnya adalah mubtada'nya kullun, khobarnya mana? Jami'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Tapi ketika dia masuk inna dan innanya ditakhfifkan. Innanya ditakhfifkan. Maka tidak berefek kepada mubtada dan khobar dan dia tetap jadi mubtada khobar. Wa in kullun, dia tetap enggak kulan. Dan ini adalah inna yang mukhaffafah. Maknanya sama. Maknanya ya tetap takkid, tapi dia amalnya sudah enggak bisa amal gitu. Jadi wa in kullun dan sungguh setiap ya, lamma ketika jami'un semuanya ladaina di sisi kami muhdharun dihadirkan. Maknanya tetap taukid ya. Tetap memberikan takkid. Tapi dia sudah enggak ngefek nasab dan berubah bla 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 itu. Dia tetap gitu. Baik. In i'rabnya tetap, i'rabnya adalah dia harfun nawasikh mukhaffafun ya wa ulghiya min amalihi gitu. Terus yang ini yang jami'un. Iya khobarnya. Khobar. Khobar. Khobar ya, khobar. Ya. Lama ini dhorof waktu. Iya bukan khobar ini. Bukan, dia khobar. Kullun mubtada, jami'un khobar. Jadi kullun jami'un ladaina muhdharun ini khobar dalam bentuk jumlah. Jami'un sendiri dia jadi mubtada lagi. Ya. Muhdharun jadi khobarnya jami'un. Ladaina jadi keterangannya muhdharun. Jadi wa kullun jami'un muhdharuna ladaina gitu. Jadi ini mubtada pertama, ini khobar dari mubtada pertama. Khobarnya ya ini, jumlah jami'un ladaina muhdharun. Jumlah fi mahalli raf'i an la'annahu khobar. Kemudian jami'un jadi mubtada lagi. Khobarnya mana? Khobarnya muhdharun. Jami'un muhdharun ladaina. Gitu. Dan sesungguhnya mereka semua, maksudnya manusia, lamma jami'un ladaina muhdharun. Lamma dhorof ya. Jami'un semuanya ya. Ketika semuanya ladaina muhdharun dihadirkan. Ladaina di sisi kami dihadirkan. Maksudnya manusia kelak akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Wa in dan sungguhnya setiap ketika seluruh manusia ladaina di sisi kami muhdharun dihadirkan. Kalau kita terjemahkan ya. Wa in lan stuhune kullun utawis kabehane menungso lamma ing dalem nalikane jami'un iku sekabehane menungso ladaina ing dalem sisine ingsun kabeh ya Allah iku muhdharuna den tekaake utawa den hadirake sapa jami'un. Berarti apa? Jamuan ini sebagai mubtada dan khobar. Jadi dua maksudnya.
Kan kemarin kan kita sudah sepakat bahwasanya khobar bisa terbuat dari jumlah ismiyah. Ya kan? Maka dia adalah khobar dari kulun dan dia bentuknya jumlah ismiyah. Nanti bisa dicek di tafsir Jalalain. Lama itu dzarf zaman. Hah? Dzarf zaman. Lama ya dzarf zamannya. Di Ajrumi enggak disebutkan ya? Enggak disebutkan, iya, enggak disebutkan. Jadi lama ini masuk dzarf zaman. Kalau di tafsir Lakin wa ma asbaha dzalika. Ya mungkin masuk di situ. Masuk di situ. Cuma kalau di tafsir Jalalain dia di i'rab dzaraf waktu. Di i'rab dzaraf waktu, keterangan waktu. Lama. Karena lama kalau masuk fi'il dia menjadi jawazim. Tapi kalau masuk isim? Iya, lama kan masuk jawazim. Lama aktub ya Ustaz. Saya belum nulis ya Ustaz. Iya. Baik, ini pertama. Ya, istitsna pertama. Jadi inna itu tidak beramal dengan amalnya lagi, tapi maknanya masih tetap taukid. Ketika dia yang pertama ditakhfif. Jadi hilang tasdidnya. Ya. Ini bukan jika ya. Kalau jika maknanya masuk ke fi'il, dia isim syarat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau inna bersambung dengan ma az-zaidah. Ma az-zaidah. Ma zaidah itu apa? Ya, ma tambahan. Yang kemarin itu. Ya, ini masuk ke ma ya. Yang kemarin apa? Ada. Yang ma yang belum yang apa? Yang kemarin belum ma yang ini ma tambahan. Contohnya manahi. Oh, malafiyah. Oh, bukan, beda. Ini ma-nya tambahan, ma tambahan. Jadinya apa jadinya? Inna ma. Inna kalau ditambahi ma zaidah, ya para ulama ahli nahwu nyebutnya ma zaidah. Kalau ditambahi ma, maka dia sudah tidak beramal dengan amalnya lagi. Innama, jadinya innama. Kalau sudah jadi innama, maka dia tuh tidak menasobkan mubtada dan tidak merafa'kan khobar lagi. Mubtada khobar tetap mubtada khobar, pancet. Contohnya apa kalau di Quran? Innamal mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minun tetap dari mubtada, ikhwatun tetap dari khobar. Padahal ada inna. Kenapa kok inna enggak menasabkan ini, mu'minun? Kenapa kok enggak innamal mu'minina gitu? Makanya kita katakan dia sudah dimakzulkan, sudah dibatalkan amalnya karena kemasukan ma zaidah, ma tambahan. Maka kalau kita nge-i'rab innama, ya inna harfu taukid gitu ya, inna harfu taukid wa ma zaidah wa ulghiyat min amalihi gitu, lidukhulil ma zaidah, atau inna adalah harfu nawasikh wa ulghiya min amalihi lidukhuli liwujudi ma zaidah. Dia jadi inna adalah huruf nawasikh, huruf ini huruf taukid, huruf takkid, dan dia tidak beramal lagi dengan amalnya karena kemasukan ma zaidah. Dan al-mu'minun adalah mubtada, bla bla bla, ikhwatun adalah khobar, dan seterusnya. Jadi mubtada khobar pancet, enggak berubah. Kenapa? Karena innanya kesambung dengan ma. Innama, sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Tetap sesungguhnya. Maknanya tetap, cuma dia sudah enggak memberikan efek ke mubtada dan khobar. Mubtada khobar pancet seperti hukum asal.
Ya, pengapesani. Pengapesani. Jadi pengapesani ya iki. Mainnya nyegel kekuatan Inna. Jadi men-segel kekuatan Inna. Jadi kalau ada ma iki kayak segel. Sret wis gak ngefek gitu ya. Ya. Itu kapan dipakai, kapan nggak dipakai? Ya ketika mau pakai. Ya, kita akan ngomongin terserah gitu loh. Berarti ketika mau pakai ya berarti harus pakai kaidah ini, atau pakai ma. Kalau nggak pakai ma ya harus pakai kaidah asal gitu. Tapi salah satu fungsinya kalau kita baca Quran paling nggak kita tahu gitu. Kalau misalnya innamal mu'minuna ikhwah. Iki mukminun ikhwah. Iki ono inna tapi kok mukminun gak mukminin gitu. Kenapa gak mansub? Nah, kita tahu oh yo pelajaran Imriti ya. Sudah ngefek. Aja sudah level. Jadi gitu ya. Selanjutnya, walaita min alfadhi man tamanna. Laita adalah untuk tamanni. Contohnya di Quran ya laitani kuntu turaba. Laita misalkan apa ya? Laita fir'aunu hayyan misalkan. Laita fir'auna hayyun misalkan. Seandainya Fir'aun itu kembali hidup misalkan. Gitu. Kan nggak mungkin gitu, maksudnya nggak mungkin. Laita fir'auna hayyun, gitu. Nggak mungkin. Nah. Kalau itu yang kedua juga, ya laita ini, ya laita ini lam atakhid fulanan khalilah itu yang Ya laitani lam attakhid fulanan khalilah. itu masuk atakhid, nanti masuk dhonna. Ittakhadha atakhid. Oh gitu. Nah, fulalan khalila, fulanan itu maf'ul satunya ittakhadha. Khalila maf'ul. Laitanya itu enggak ada fungsinya. Iya, ada fungsinya. Tamanni. Dan ittakhadtu fulanan khalila itu adalah khobarnya laita. Dalam bentuk jumlah. Kan khobar boleh jumlah. Ya. Baik. Contohnya itu ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya aku dulu menjadi tanah, dan itu nggak mungkin. Jadi taman itu adalah mengangan-angankan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Ya. Kau cepol nggak yuk lintang. Istilah Jawa ya. Apa lagi? Cepol nggak lintang itu kita berangan-angan ingin sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Ngerti cepol ya? Cepol kan ya cepol. Lintang ngerti lintang? Kayak cepol nggak lintang, kan nggak mungkin. Aku pengen ini di buku. Nggak pinopo nih, nggak pinopo. Aku tuh kono ini, Ya gue nih orang-orang gendong gong. Itu orang Jawa gitu lah. Nah orang-orang tak mau pikir gitu. Orang-orang gendong gong, orang-orang cilik, gong gede, yo paling gendong aku. Jangan bingung, maksudnya laita gitu loh. Makanya laita gitu. Orang-orang gendong gong, laita itu berarti. Laita ini cara Jawa ya gitu. Orang-orang, iya aku nih orang-orang gendong gong. Orang-orang gendong gong. Iya nih orang-orang ini kena batu Krypton ya kayak iso. Berarti Superman ya. Laita min alfadhi man tamanna. Terus selanjutnya ka'anna. Selanjutnya yang ke 1 2 3 yang 3 ya. Inna anna saja 1, laita yang kedua, ka'anna yang ketiga. Yang ketiga ka'anna. Ka'anna litashbihi fil muhaki wasta'malu lakinna fi istidraki. Ka'anna fungsinya adalah litashbih, untuk menyerupakan. Untuk menyerupakan. Fil muhaki, muhaki maksudnya musyabih. Muhaki itu adalah orang yang menyerupakan. Muhaki maksudnya adalah orang yang menyerupakan. Maksudnya bahwasanya ka'anna itu adalah lafadz yang digunakan muhaki, orang yang menyerupakan. Litasbih, untuk penyerupaan, gitu Mas. Jadi ka'anna dan lafadz ka'anna litasbihi, untuk menyerupakan, fil muhaki ya. Dalam orang yang menyerupakan.
Jadi orang yang menyerupakan menggunakan lafadz ka'anna untuk litasbih. Contohnya, tak balik aja ya. Ada isinya? Tak hapus gak apa-apa ini. Az-zujajatu ka'annahu kabun. Bukan az-zaujatu ya, az-zujajatu. Ka'anna. Contohnya apa? Az-zujajah. Az-zujajatu ka'annaha. Kok ka'annahu? Ka'annaha kaukabun. Awas Aris, tak sendek lagi nih. Duduk situ ambil Mas Ahmed. Awas so enggak bisa kayak bisa disenden. Ka'anna ini untuk menyerupakan. Contohnya di Quran, az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Maka ha ini adalah isimnya ka'anna. Dia fi mahalli nasbin, dalam posisi nasab. Dan ha balik ke zujajah. Kaukabun adalah khobarnya ka'anna. Dia marfu. Ya. Jadi az-zujajatu kaca itu ka'annaha, ya botol kaca itu seolah-olah seperti kaukabun, seperti bintang. Zujajah. Ya. Kemudian wasta'malu lakinna fistidraki. Wasta'malu dan mereka memakai, fa'ilnya mana? Ya Arab. Takdirnya adalah orang Arab. Dan orang Arab ista'malu memakai gitu. Wal arabu ista'malu lakinna fistidraki. Dan orang Arab memakai lafadz lakinna fistidraki untuk memberikan faedah istidrak. Apa istidrak itu? Istidrak adalah mengecualikan. Mengecualikan dari sesuatu yang dikira dia masuk, tapi sebenarnya dia dikecualikan. Ini maknanya istidrak. Jadi gampangnya istidrak adalah pengecualian. Mirip istisna, mirip. Pengecualian. Mirip ya. Ya. Contohnya lakinna ya. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Lakinna. Awas Haris. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Syayatina adalah isimnya lakinna. Dan kafaru adalah khobarnya lakinna dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Dia di fi mahalli raf'in. Ini fi mahalli dia mansub. Ya. Syayatina, makanya bukan syayatinu tapi syayatina. Ya. Dan lakinna memberikan lafaz makna istidrak. Apa istidrak? Istidrak itu adalah istitsna. Ya. Ya. Istitsna'u mimma yatawahhamu fihi as-sami'. Jadi mengistisnakan, mengecualikan sesuatu yang dikira orang yang mendengar pertama kali dia masuk ke dalam yang sebelumnya. Jadi lakinna ini apa sih? Kata ngaji ta. Lakinna ini adalah mengecualikan kata setelahnya yang dikira kata setelahnya itu adalah masuk dalam kata sebelumnya. Setelahnya. Pelan-pelan, halus. Ya, lakinna ini faedahnya apa? Istidrak. Apa istidrak? Istidrak itu mengecualikan kata setelahnya. Setelahnya balik ke lakinna ya. Mengecualikan kata setelahnya dari kata sebelumnya. Ya.
Orang yang dengar pertama kali dikira dia juga masuk kata sebelumnya. Tapi ketika ada lakinna istidrok, oh ternyata dia nggak masuk kata sebelum lakinna. Kok bingung sih, Rek? Lihat ayat, biar lebih ya dengan contoh akan jelas. Kalau saya ngomong wa ma kafara Sulaiman. Di ayat dari awal ayat gimana? Awal ayatnya gimana? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti setan-setan yang berada di zaman kerajaan Sulaiman. Kemudian wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Belum ada istidrak ya. Dan Sulaiman tidak kafir. Orang yang mendengar akan mengira yang tidak kafir bukan hanya Sulaiman. Setan pun tidak kafir. Ya. Wattaba'u kan gini, kan nggak ada lafadz kafir, nggak ada lafadz setan kafir sama sekali. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti setan-setan di zaman Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir. Kalau stop sampai situ, orang kan mengira, oh ya setan berarti gak kafir. Ya kan ya? Tapi ada kata lakinna sebagai istidrok. Istidrok tadi maknanya adalah mengecualikan kata setelahnya dari kata sebelumnya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tapi setan iku kafir. Cek wong sing awale ngira setan gak kafir iku dadi ngira oh iya jenenge setan kafir. Tapi Sulaiman gak kafir. Itu maknanya istidrok. Jadi mengecualikan kata sebelumnya kata setelahnya dari kata sebelumnya. Kalau bedanya sama istisna. Penggunaan lafadz dan hukum. Iya. Ya hampir sama. Hampir sama, mirip. Hampir sama. Ya, kan hampir sama juga, mengecualikan kata setelahnya dari kata sebelumnya. Iya, mirip. Mirip. Oh, berarti perbedaannya itu hanya di amalnya ya? Ya, amal dan lafadz. Kalau istisna kan menggunakan kata lafadz-lafadz tertentu. Kata-kata tertentu. Maknanya hampir sama. Maknanya hampir sama. Baik. Kemudian yang terakhir adalah la'alla. La'alla apa? La'alla itu faedahnya ada dua, ada taraji, ada tawakku'. Maka beliau mengatakan wali tarajjin wa tawakku'in la'al ka qaulihim la'alla mahbubi wasal. Wali tarajjin, dan faedah la'al yang pertama li taraji, untuk taraji. La'alla untuk taraji. Wa tawakku'in, dan faedah kedua untuk tawakku'. Jadi la'alla ini memberikan faedah at-taraji dan at-tawakku'. Baik. Kalau nulis nanti waktunya habis nanti. Enggak usah tak tulis ya. Kau buat ditulis. Libur dah. Ubed, libur. Mas Amir libur. Libur semua. Ini hari merah. Hari apa? Hari Paskah. Memperingati. Kenaikan Isa Al-Masih. Ya lah wis. Ma'afuna akum min ba'di dzalika. Baik. La'alla. Maka beliau mengatakan wali tarajjin wa tawakku'in la'al ka qaulihim la'alla mahbubi wasal. Tawakku' nanti saya jelaskan habis. Jadi la'alla memberikan dua makna. Yang pertama li tarajjin, wali tarajjin, taraji. Ya, taraji itu apa?
Taraji itu adalah mengharapkan sesuatu ya yang mungkin dicapai, bisa dicapai. Ya, tidak ada kemustahilan di situ, bisa. Ya. Contohnya kalau di Quran banyak. Nah, akhir ayat banyak la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum dan seterusnya. Itu semuanya makna faedahnya taraji. Ya. Taraji dan itu la'allakum, berarti kumnya itu adalah isim la'alla. Isim la'alla dia fi mahallin nasbi, dalam posisi nasab. Tashkurun itu adalah khabarnya la'alla dalam posisi rafa. Dan dia jumlah fi'liyah. Itu taraji. Jadi taraji adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, bisa terjadi. Ya. Ya. Ada yang faedahnya tawakku'. Tawakku' itu apa? Tawakku' itu takut, al-khuf. Iya. Bisa takut, bisa memprediksi. Tawakku' itu seperti memprediksi tapi ada rasa ketakutan. Tawakku itu seperti memprediksi. Tawakku itu memprediksi sebenarnya. Kalau dalam diterjemahkan tawakku itu prediksi. Ya. Baik. Contohnya, ya kalau di Durusulullah itu tahu Andri. Kalau di Durusulullah itu disebut isfaq. Wes lali. Nek Durusulullah itu isfaq, masih isfaq nih. Tawakku itu adalah dia ada unsur prediksi dan ada unsur rasa takut. Ya. Makanya kalau diterjemahkan biasanya la'alla yang versi tawakku ini yang memberikan faedah tawakku, kita terjemahkan saya takut atau takut atau khawatir. Nah, gitu, khawatir kan. Memprediksi dengan rasa takut. Iya, khawatir, rasa tak khawatir. Hah? La'alli atikum bi khabarin minha. Itu masuk taraji. Taraji mengharap. Ayatnya gimana sih ayatnya? Ya, si jini pengharapan, si jini isfaq. Setelahnya kata yang buruk. Iya, khawatir. La'allaka tarsub misalkan. La'allaka maridun gitu. La'allaka maridun. Ya, saya berharap kamu sakit, bukan. La'allaka maridun, saya khawatir kamu sakit. Ya, iling ya. Ya, ilmu itu insyaallah pasti nyantol. Tinggal dikasih stimulus ini. Ya, Pak. Perbedaannya kalau la'alla taraji sama tawakku itu, kalau tawakku itu setelahnya kata yang buruk itu. Iya, kata yang tidak diinginkan. Nah, itu, kata yang tidak diinginkan. Kalau misalnya contohnya la'alli atikum bi khabarin minha. Ayatnya apa itu? Ayat tentang apa? Kisahnya apa? Musa yang melihat cahaya. Ya, kemudian itu taraji, mengharap. Karena ketika itu Musa kan kondisi gelap ya. Terus lihat ada api. Ya, saya berharap ketika saya datang bisa ngambil api itu buat cahaya. Gitu kan maksudnya di ayat itu. Tawakku contohnya dalam hadis. Ini hadis waktu haji wada. Rasulullah mengatakan la'alli la'ahujju ba'da ami hadza. La'alli ya ini adalah isim la'alla dalam bahasa nasab. Dan la'ahujju ini adalah khobar la'alla dalam posisi apa? Kalau contoh yang lebih jelas misalkan la'allaka maridun tadi. Maridun itu adalah khobarnya la'alla. Ka-nya adalah isim la'alla. Dia posisi nasab. La'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Saya khawatir saya tidak berhaji setelah tahunku ini. Tergantung. Kebanyakan kayaknya taroji. Kebanyakan taroji. Hanya saja kadang ada orang yang karena kejahilannya dia menggunakan lafadz ini padahal itu masuk tamanni. Contohnya apa? Contohnya Fir'aun. Dalam Al-Quran ya ada.
la'alli ablugul asbab samawati wal ardi asbab samawati wal ardi. Gimana ya ayatnya ya? Pokoknya Fir'aun mengatakan gini, la'alli, kan Fir'aun kan nyuruh Haman, ya Haman, ya itu ya. Ya Haman ibnuli Sarhan, la'alli ablugul asbab gitu ya. Wahai Haman, bangunan yang tinggi, la'alli, ya saya taroji ya. Saya berharap saya bisa mencapai jalannya. Jalan kemana? Asbabus samawati, jalan ke langit. Ya, jalan ke langit. Supaya apa tujuannya? Saya lupa ayatnya. Tujuannya adalah supaya Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Tapi beliau, bukan beliau ya. Tapi dia pakai kata la'alli. Apakah ada kemungkinan Fir'aun bisa mencapai langit? Nggak mungkin. Tapi para ulama mengatakan, ya Fir'aun menggunakan kata la'alla karena kebodohannya. Baik. Ini la'alla adalah fungsinya taroji dan tawakku. Ya. La'allakum itu semuanya taroji. Baik. Terus kita tambah satu bab, gak apa-apa ya. Mungkin sekitar 5 menit lah. Cepat no. Dhanna wa akhwatuha. Pembahasan selanjutnya adalah dhanna wa akhwatuha. Tadi belum ya, kaqaulihim ya. Kaqaulihim la'alla mahbubi wasal. Contohnya, nah sekarang beliau membuat contoh. Contohnya adalah ucapan mereka, ucapan orang Arab, la'alla mahbubi wasal. La'alla mahbubi, mahbub, ya mahbub itu adalah isim la'alla, dia posisi mansub. Mahbub isim la'alla. Yang dicinta, yang dicintai. La'alla aku berharap mahbubi, orang yang kucintai wasal sampai sini. Gitu. Wasal itu sampai, mahbubi yang kucintai. Gitu. Yang kucintai mahbubi. Jadi seperti la'alla mahbubi wasal. Taroji, la'alla di situ taroji. Ya. Saya berharap mahbubi orang yang kucintai wasal sampai. La'alla itu arti itu saya berharap. La'alla semoga. Ya tergantung tadi. Kalau taroji berarti dia artikan berharap. Ya semoga. Tapi kalau tawakuk, ya maknanya tawakuk ya diartikan khawatir. Ya gitu. Baik, dhanna wa akhwatuha. Nama sedikit ya. Dhanna wa akhwatuha faqala an-nadhimu rahimallahu ta'ala insib bi dhannal mubtada ma'al khabar. Wa kullu fi'lin ba'daha 'alal athar. Beliau menyebutkan insib nasabkan bi dhanna dengan fi'il dhanna al mubtada ma'al khabar, mubtada wa khabar. Jadi nasabkan mubtada dan khabar karena adanya dhanna. Jadi kalau ada dhanna masuk ke dalam mubtada khabar, maka dia menasabkan keduanya. Kalau yang inna dan kana kan menasabkan salah satu. Kalau ini menasabkan keduanya. Menasabkan keduanya dan keduanya menjadi apa? Keduanya menjadi maf'ulnya dhanna. Jadi dhanna itu butuh dua maf'ul. Maka mubtada jadi maf'ul pertamanya dhanna, khobarnya jadi maf'ul keduanya dhanna. Dhanna artinya mengira. Dhanna adunnu. Yadhun ya sama. Pokoknya nanti ada min hadhihi sarraftahu falyu'lama. Jadi semua yang ditasrifkan dari dhanna juga bermakna sama. Wa kullu fi'lin ba'daha 'alal athar, dan setiap fi'il ba'daha yang setelah dhanna ini 'alal athar ya. Atas al-athar ya, al-ati gitu. Jadi dan setiap fi'il yang setelah dhanna ini akan dijelaskan gitu maksudnya. Athar di sini adalah berikut gitu ya. Ngomong apa sih hari ini? Jadi dhanna ini hukum asal ya. Dhanna itu menasabkan mubtada dan khabar. Contohnya
Dhanantu Zaidan naim atau qa'iman. Zaidan qa'iman. Ini adalah pertama, ini aslinya adalah mubtada, ini khobar. Tapi ketika masuk dhanna, maka dia jadi maf'ul pertamanya dan ini jadi maf'ul kedua. Nasab dua-duanya. Aktif itu cuma dona Ustaz. Soalnya kan dia ajrumnya itu dona tu apa tuh. Sebutkan dona tu apa tuh. Iya, makanya setelah ini akan kakhil tu dan seterusnya. Isbir. Makanya wa kullu fi'lin ba'daha 'alal athar, dan setiap fi'il yang setelah dhanna ini yang akan dijelaskan. Apa saja? Berikut setelah ini. Dhanna dulu. Jadi dhannantu Zaidan qa'iman. Ini ya, sudah paham ya? Baik. Wa kullu fi'lin ba'daha 'alal athar. Nah, dhanna ini memiliki akhwat. Memiliki saudari-saudari atau fi'il-fi'il lain yang semakna dengan dhanna dan juga memberikan efek sama dengan dhanna. Ya, menasabkan mubtada khobar dan menjadikan duanya maf'ul. Yang pertama adalah khala yakhilu. Dalam ucapan beliau kakhiltuhu. Itu khala yakhilu fi'ilnya. Maknanya apa? Maknanya sama dhanna. Mengira. Khala yakhilu. Misalkan khiltu Zaidan qa'iman. Khiltu Zaidan qa'iman. Ya sama dhanna. Hasibtuhu, yang kedua hasiba yahsabu. Hasiba yahsibu, apaan? Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Maknanya apa? Sama dhanna. Yang kedua. Yang pertama khala yakhilu. Dhanna enggak dihitung. Dhanna enggak dihitung. Yang pertama khala yakhilu, yang kedua hasiba yahsibu. Maknanya sama. Dhanna. Hasibtu Zaidan qa'iman. Yang ketiga, za'ama yaz'amu. Za'ama yaz'umu, afwan, bukan za'ama yaz'umu. Za'ama yaz'umu. Za'ama yaz'umu. Ya. Maknanya sama. Hasiba, menyangka, mengira. Ya. Mengklaim gitu ya. Za'ama yaz'amu. Ittafaqa. Itu hasabayah subuh. Kalau ini hasibayah sibu. Beda. Mana aja salah tasrif. Ya. Kalau salah tasrif bahaya. Baik. Contohnya za'amtu Zaidan qa'iman. Bisa. Za'amtu Zaidan qa'iman. Maknanya sama. Za'amtu Zaidan qa'iman. Ya. Ada lagi. Sabar. Biasakan membaca sampai selesai. Baru beli komentar. Enggak, kita baca. Insyaallah masih ada, masih banyak. Oh iya, tanya langsung, silakan. Ini, apakah dia harus itu tanwin fathah ini? Iya. Ini ta? Itu qa'iman itu. Qa'iman. Iya, harus tanwin, kan enggak ada alif lam. Kan dia masuk munsharif, kan nerima tanwin. Oh iya. Yang tidak menerima tanwin kan enggak munsharif. Harus ada tanwinnya, pakai tanwin. Kalau enggak ada alif lam, kalau ada alif lamnya ya enggak bisa masuk tanwin. Enggak bisa al-qa'iman, enggak bisa. Itu dulu yang paling diwanti-wanti sampai guruku ini. Ya. Kalau ada alif lamnya, jangan kasih tanwin. Kalau ada tanwin, jangan kasih alif lam. Iya. Seperti air dan minyak itu. Misalnya donan tu babal masjid gitu. Masjid gitu bisa ya. Babal masjid kan satu kata itu, bukan kata yang berbeda. Iya kan, mudhaf ilaih kan dalam satu kata, iya kan? Donantu babal masjidi maftuhan gitu baru bisa. Karena babul masjid itu kan bukan mubtada khobar. Ini kan mubtada khobar. Itu bisa di-i'rab sama sifat enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ada donan tuh. Zaidan qa'iman. Bisa di-i'rab dari sifat enggak? Enggak bisa. Oh iya, Zaidan enggak bisa ya.
Zaidan qa'iman nggak bisa, ini jadi sifat nggak bisa. Kenapa? Hal. Loh ya bukan. Ya maf'ul bih. Oh iya sih. Ya, maf'ul bih. Kalau Zaidun qa'imun gitu maksudnya. Gimana maksudnya? Ya nggak bisa berarti enggak. Tidak bisa. Nggak bisa di i'rab sifat. Oh iya sih. Ini mu'arraf, ini ma'rifah. Ini nakirah. Zaidan itu ma'rifah. Ma'rifah kan nama orang. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Fi'il selanjutnya ra'aituhu. Ra'a ya ra. Ra'a ya ra. Ya. Yang keempat, ra'a ya ra. Ya, ra'a ya ra. Baik. Contohnya ra'aitu as-su'ala sahlan. Ra'aitu su'ala sahlan. Saya memandang soal itu mudah. Ra'aitu su'ala sahlan. Awalnya adalah as-su'alu sahlun, kan gitu. Mubtada khobar. Ketika masuk ra'aitu, maka dia jadi maf'ul 1, ini maf'ul 2. Contoh lagi wajadtuhu. Wajadtuhu. Wajada yajidu. Mendapati. Ya. Contohnya sama, tinggal diganti di sini. Wajadtu su'ala sahlan. Saya mendapati soal pertanyaan itu mudah. Wajada yajidu. Yang ke 2, 3, 5 ya. Yang ke-6, alimtuhu. Alimtuhu berarti alima ya'lamu. Alima ya'lamu, mengetahui. Apa? Mendapati. Alima ya'lamu, mengetahui. Alimtu su'ala sahlan. Saya sudah tahu bahwasanya soal itu gampang. Itu kan nama Arab. Zaid ya. Kalau misal nama yang selain Arab. Ya ghair munsharif sih. Ya tetap, tapi kita ngomong fi mahalli gitu. Karena dia kan mabni. Kalau nama bukan Arab. Misalkan siapa? Najih nama Arab. Budi ya, Budi. Dhanantu Budi qaiman. Budi maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Nah, bukan budian. Dhanantu budian qaiman bukan. Baik, selanjutnya. Yang ke-7 ya. 1 2 3 4 5 6. Yang ke-7 adalah ja'altuhu. Ja'ala ya ja'alu. Ja'ala ya ja'alu menjadikan ya. Ya, ja'ala ya ja'alu. Misalkan ja'alallahul arda firasyan. Ya. Ja'alallahul arda firasyan. Al-arda ini adalah maf'ul bi pertama. Firasyan maf'ul bi yang kedua. Ya. Firasyan hamparan. Ya, datar. Bumi datar. Bumi datar. Firasyan ya. Ya, misalkan dalam Al-Qur'an alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ya. Dalil ya. Baik. Mempersoalkan Baik. Kemudian ittakhadtu menjadikan. Ittakhadtu menjadikan. Ittakhadha yatakhidu. Ittakhadha yatakhidu menjadikan. Contohnya dalam Al-Qur'an ya. Ittakhadhu aymanahum. Ittakhadhu aymanahum. Oh ya gimana? Junnatan ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Ya.
Aimana, yamin. Bukan. Bukan iman-iman di situ. Bukan. Aimanahum ini sumpah-sumpah. Ittakhadhu aimanahum junnatan. Arek nyolong. Kok nyolong ya? Wallahi la ya akhi. Ittakhadhu aimanahum. Sumpah-sumpah dijadikan untuk tameng. Dari kata apa, Ustaz? Ittakhadha yatakhidu. Aimanan mufradnya apa? Itu kan jawab. Dari yamin. Oh ya. Misalkan ittakhadallahu Ibrahima. Ittakhadallahu Ibrahima apa? Khalilan. Ittakhadallahu Ibrahima khalilan. Allah menjadikan Ibrahim khalilan sebagai kekasih. Dzonantu wis nyangka sapa ingsun Zaidan ing Zaid gitu. Ya tetap maf'ul. Iya, Zaidan ing Zaid qaiman ing ngadeg. Iya. Isim. Fi'il enggak mungkin ada tanwin, ya. Fi'il, isim, fi'il. Isim ya. Ibrahimah khalilan gitu. Ini jadi maf'ulnya. Ini maf'ul keduanya. Baik. Kemudian selanjutnya wa kulli ma min hadhihi sarraftahu falyu'lama. Wa kulli dan setiap ma apa-apa min hadhihi dari ini maksudnya kembali ke fi'il tadi. Hadhihi hadhil af'al. Wa kulli dan setiap ma apa-apa min hadhihi dari fi'il ini sarraftahu yang kamu bisa tasrifkan falyu'lama maka ketahuilah. Dalam artian bahwasanya dhanna wa akhwatuha ini sama seperti kana dan yang kemarin. Ya. Jadi dia bukan cuma ketika jadi fi'il madhi saja beramal seperti ini. Bahkan ketika dia jadi fi'il madhi, mudhari, amr, nahi dan masdar, dia tetap berfungsi seperti ini. Membutuhkan dua maf'ul. Sepanjang zaman. Masdar. Contohnya ini. Yang paling bawah. Ya, pokoknya semua tasrif. Allahu ja'ilun al-ardha firasyan. Iya, isim fa'il. Kan dia masih masuk bisa ditasrifkan. Makanya masuk tasrifan. Ya. Jadi semua yang tasrif ke samping itu loh. Ya, pokoknya bisa ditasrifkan samping atau ke bawah. Itu masih berlaku ini. Jadi apa? Hah? Bacanya gimana? Artinya Ja'ilun ya yang menjadikan. Allahu tawi Allah iku ja'ilun kang dadekake ya. Al-ardha ing bumi firasyan ing beberan, lalaran. Oh itu yang fa'ilun itu. Ya, fa'ilun ja'ilun ya. Nah itu penggunaannya itu gimana? Penggunaannya ya gimana ya? Penggunaannya ya ketika cocok. Ketika cocok, ketika terjemah. Karena fa'ilun kan artinya yang kan gitu. Maka selama bisa dimasukkan yang ya. Misalkan Zaid yang memakan. Gimana bahasa Arabnya? Zaidun akilun. Zaid yang berbicara, Zaidun ilun dan seterusnya. Gitu, ya. Baik. Yang titik-titikkan. Ya. Misalkan roti itu dimakan, al-khubzu ma'kulun. Gitu. Dan seterusnya. Yang dimakan. Ya.
Baik. Jadi setiap yang ditasrif, baik itu tasrif istilahi ataupun tasrif lughawi. Baik. Kemudian beliau membuat contoh. Yang terakhir contohnya, kaqaulihim seperti ucapan mereka. Kaqaulihim seperti ucapan mereka, dhanantu Zaidan munjida waj'al lana hadzal makana masjida. Seperti ucapan orang Arab, dhanantu Zaidan atau ahli nahwu, dhanantu Zaidan munjida. Maka di situ dhanantu fi'il dhannah, Zaidan adalah maf'ul pertama, munjidan adalah maf'ul kedua. Waj'al, dan contoh yang kedua adalah fi'il amr. Waj'al, ij'al. Ij'al adalah fi'il amr dari fi'il ja'ala. Lana untuk kami. Hadzal makan itu adalah maf'ul yang pertama. Masjidan adalah maf'ul yang kedua. Munjida yang menyelamatkan. Kayak jenenge wong ya jenenge. Calon itu. Ibu itu Pak ingin nyalakno kiamat bokolan. Lho iku gak bupati. Bupati ini Jombang kan ya? Haja Munjidah kan ya jenenge. Iya, Munjidah. Oh, yang menyamakan Jombang. Sing dipisui nang beluk itu. Oh, enggak kari ke. Baik, ala kulli hal ya. Baik. Demikian Allah taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.